Hai, selamat datang di channel Dea Afrizal. Jangan lupa subscribe Dea Afrizal. Kita langsung masuk ke tutorial. Tipsnya terdapat paham variabel itu while, do while, dan apa bedanya antara kalau di saja mulai di dalam lihat for Java, lalu klik masa ini tombol filenya file name yang kalian udah bikin nanti ya. Ini kalau gua nggak centang pokoknya bakal bingung. Mending lu centang aja ini. Terus kita klik kanan di area folder sini, new text document. Oke, kemudian kita klik welcome workspace, perbesar dulu ya, plus pusing minus atau plus, sekaligus juga ditekan kontrol di keyboard kalian, dia akan jadi sedikit nih. Kalau gua pencet T lalu gua tutup, dia akan tertutup otomatis kalau di VS Code gua, karena gua udah pakai extension. Kalau kalian bingung, jangan dulu pakai itu, JavaScript-nya dibuka di browser. Coba bikin yang namanya alert, lalu pakai buka tutup seperti itu ya. Kalau udah pakai string, terus kalian string itu apa yang namanya quotes. Terus di tengahnya kalian coba ketik aja hello world, standar hello world. Lalu kalian save dengan cara Ctrl plus S. Kalau udah, buka lagi browsernya. Ini kita klik sampai muncul browser seperti ini. Terbuka browsernya dan muncul tulisan hey. Oke, ini gua akan minimize. Sebenarnya JavaScript ini kan dengan cara, atau yang kedua kita pisahkan file scriptnya di file lain selain HTML, atau yang kita sebut eksternal JavaScript. Untuk memulai ini kita hapus aja, ini cuma permulaan doang. Jadi kita bikin dulu tag HTML seperti biasa, HTML, enter, lalu di dalam HTML selalu ada head, oke. Lalu di sini selalu ada body. Nah, untuk scriptnya itu kita akan taruh di atas slash body ini. Ya, kita akan pakai internal JavaScript. Di dalam body sini gua akan pakai script yang kayak tadi lagi, lalu ditutup. Di tengah-tengahnya gua kasih alert lagi, hey, kayak gini. Jangan lupa titik komanya. Untuk di bagian head itu mungkin kita taruh title aja supaya yang penting ada isinya. Title Dea Afrizal atau nama kalian. Kalian cuekin warna yang ada di tampilan gua, biarkan ini extension gua ngaco VS Code-nya ya. Pokoknya kalau warnanya beda biarin aja. Kalian coba save dan reload lagi browsernya. Refresh, tombolnya ada di sini. Muncul hey. Oke, berarti script JavaScript internal kita berfungsi. Karena gua nggak mau internal, gua pengennya eksternal. Jadi kita bikin satu file baru di dalam workspace kita sebelah kiri sini. Create aja di sini. Ini new file, bro. Ya, yang ini klik. Terus kalian bikin yang namanya contohnya apa ya? Main.js. Main itu artinya utama, bukan main bermain, bukan, tapi utama. Enter aja. Di dalam sinilah script yang akan kita eksekusi, yang akan kita panggil di dalam HTML. Jadi, script yang tadi di dalam HTML, ini bagian tabnya ya. Ini main.js, ini index HTML. Ini kita akan hapus. Kita tinggal panggil aja main.js-nya. Cara panggilnya script, tutup scriptnya. Kalian jangan main di tengah sini, tapi main di sebelah sini. Kalian spasi dulu. src. Nah, kayak begini, pakai quotes. src itu artinya source-nya dari mana nih script nih? Source-nya adalah dari main.js. Jadi kita tinggal ketik aja di sini main.js. Kalau udah di save, supaya tampilan websitenya seenggaknya ada tulisan sesuatu. Jadi kita di sini tulis aja H1 belajar JavaScript dasar. Save. Jangan lupa buka tutup elemennya. Untuk JavaScript-nya seperti ini, dan ini akan memanggil file main.js, yang artinya JavaScript yang ada di dalam main.js akan terpanggil otomatis di HTML sini. Jadi kalau gua buka browser, pas gua refresh, dia udah muncul belajar JavaScript dasar, tapi belum ada alertnya. Alertnya nggak perlu kita ketik lagi di sini karena kita udah pakai eksternal JavaScript. Yang mana eksternal JavaScript-nya? Yaitu yang main.js. Ini. Di sini kita coba alert. Hey ho. Save. Oke. Kalau sudah, kita refresh lagi browsernya. Hey ho-nya udah masuk. Artinya eksternal JavaScript kita sudah berfungsi. Oke, sekarang kita akan belajar yang namanya alert, from, log, ataupun comment. Alert itu kurang lebih yang memunculkan ke bagian halaman browser seperti tadi. Kalau kita refresh, ini alert, itu bawaan dari JavaScript-nya. Terus ada juga yang namanya from, ada juga yang namanya log, dan codingan itu bisa juga di comment, yang artinya tidak akan tereksekusi. Kita mulai dulu ya. Ini kalau kita nggak mau pakai, kalian bisa ketik Ctrl tekan
plus slash yang ada di sebelah shift keyboard kanan kalian. Jadinya seperti itu. Slash ini ada tujuannya paham. Nya dua. Oh iya, satu. Dan yang kedua kita akan ini hey ho lagi. Save. Apa bedanya dengan alert? Si konsol log ini akan muncul ke halaman yang berbeda, bukan di bagian pop up. Kalau kalian ini save, jangan lupa Ctrl S ya untuk nge-save ya. Kalau nggak di Ctrl S atau nggak di save itu nggak akan berubah. Jadi pas kalian reload di sini tidak terjadi apa-apa, tidak seperti alert bro. Kalau alert kan ini kan double shooting ya, lo bikin itu biasanya punya ke sini kurang lebih prom. Kalau pakai kurung buka kurung tutup seperti ini, lalu di dalamnya string, masukkan misalnya usia Anda pakai tanda tanya, save, lalu kalian buka lagi browsernya. Prompt itu artinya akan memunculkan pop-up, tapi sekaligus juga menyuruh usernya untuk mengisikan isian pop-upnya apa. Ini gua close dulu by the way konsol lognya. Kita refresh, akan muncul seperti ini. Masukkan usia Anda, taruhlah di sini tipanya dong, belum ada interaksinya. Jadi kita masuk ke materi berikutnya yaitu variabel. Ini di bawah sini gua akan bikin yang namanya variabel. Variabel itu kurang lebih sebuah wadah untuk lu sernin gitu, tampung nama variabelnya apa, taruhlah usia. Lalu diikuti dengan sama dengan, setelah sama dengan adalah nilainya, nilai usianya berapa. Untuk bagian konsol log gua akan pindahkan ke bawah. Seperti itu. Untuk bagian konsol log gua akan pindahkan ke bawah. Ini di cut, Ctrl X. Ini di bawah kalian Ctrl V, paste. Oke, setelah hey ho, kalian tambahkan di sini sedikit. Hey ho, usia kamu adalah spasi. Di sini pakai plus. Masukinlah variabel ini usia ke sini. Yang artinya hey ho, usia kamu adalah plus usia. Maksudnya di sini adalah kita akan mencari tahu nilai dari usia itu berapa sih gitu. Makanya dipanggil di konsol log usia kamu itu berapa. Yang mana di sini nilai usia adalah 30. Spek elemen lagi. Terus pergi ke bagian konsol. Kalau nggak muncul, ini ada di bagian sini. Konsol. Ke konsol akan muncul hey ho, usia kamu adalah 30 gitu. Kita coba ya, save, terus pergi ke browser, refresh, inspect elemen lagi, terus pergi ke bagian konsol. Kalau nggak muncul, ini ada di bagian sini konsol. Hey ho, usia kamu adalah 30. Artinya variabel usia berhasil dibuat. Ini usia udah banyak. Untuk menampung variabel juga sama, on X misalnya sama dengan 1, dan juga ada let Y sama dengan 2 misalnya kayak gitu. Perbedaannya adalah kalau cons itu nilai ini nggak bisa diubah-ubah sama sekali. Kalau let itu sama kayak var. Let itu nilainya bisa berubah, cons itu kayak konstanta. Kalau let itu kayak biarinlah, ya kan, bahasa Indonesianya let tuh biarinlah, mau diubah juga bebas. Kita kasih contoh bro, ini gue hapus lagi semua. Kita coba pakai cons sama dengan cons usia sama dengan 30. Kita save, kita refresh lagi browsernya, masih sama hasilnya. Lalu kalau misalkan kita assign lagi nilai baru terhadap variabel ini, yang mana variabel itu bisa ditimpah nilainya. Ini nilai awalnya adalah 30, terus kita timpah usia sama dengan 35, save. Ini akan terjadi error karena usia sudah fix nilainya bro. Dengan variabel bertipe konstanta ini, 30-nya tuh udah fix, nggak bisa diubah-ubah. Jadi ketika kita mau kasih tahu bahwa di baris keempat itu usia harus diubah menjadi 35 yang tadinya 30, itu nggak akan bisa. Kalau kita save, terus kita reload lagi browsernya, maka akan terjadi error seperti ini. Assignment to constant variable itu nggak bisa karena variabelnya bertipe konstan, kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau kita ganti consnya jadi let,
alias biarkanlah usia itu awalnya 30, sisanya serah lu. Mau ganti usianya jadi 35 berapapun itu serah. Kalau kita save, terus kita reload, maka usia kamu adalah 35. Loh bang, 30-nya kemana? Aturannya begini bro, karena ini interpreted ya bro, disebutnya tuh interpreted, artinya dia akan mengeksekusi satu persatu kode dari atas ke bawah. Pertama, kode ini akan dieksekusi nih, let usia sama dengan 30. Lalu yang kedua, usia sama dengan 30. Lalu yang kedua, usia, variabel usia itu diganti nilainya jadi 35. Dan di sini console log usia, yang mana usianya adalah nilai usia terakhir itu berapa akan kita munculkan di sini. Yang terakhir kan 35 karena dia ada di baris keempat, sedangkan let usia 30 itu ada di baris ketiga. Jadi nilai terakhir dari variabel usia adalah 35, sehingga muncul ke bagian konsol itu juga 35. Bagaimana tentang variabel? Cukup mudah bukan? Lalu kalau udah kayak gini, kita coba combine semuanya. Misalkan ini kita nggak mau pakai console log, atau biarinlah console lognya di sini, terus kita tambahin lagi di bawah, itu bisa pakai misalnya alert usia save. Jadi pas kita refresh browsernya 35. Oke, kalau di konsol itu tetap hey ho usia kamu adalah 35. Nah, kalau pengen misalkan kayak yang di konsol ada tulisannya, sama aja. Di sini lu kasih kayak begini, tambahin plus juga. Di sininya lu kasih aja kayak macam usia kamu adalah tadi udah gua ajarin basicnya, sekarang kita bermain pola pikirnya. Karena kita bisa menampung sesuatu di dalam sebuah variabel, artinya prom yang tadi, prom ini ya kayak gini, berapa usia kamu? Kalau kita save, kita reload, kan dia suruh mana ya? Loh kok kagak muncul? Oh kurang T, sorry, di kurang T, prompt. Kalau kita save, terus kita reload, berapa usia kamu? 33. Nah, gue pengen setelah usernya menginputkan usianya berapa, gue pengen sistemnya bakal munculin pop up usianya tuh berapa sebenarnya, ya. Jadi artinya prompt ini kita masukin aja ke sebuah variabel. Di sebelah kiri kita bikin dia let usia sama dengan kayak yang tadi ya bro. Nah, daripada kita mengetikkan secara manual di sini usianya 30, gue pengen tuh user aja yang ngetikin usia lu berapa, ntar dijawab sama sistem usianya sebenarnya berapa, kayak gitu. Di sini tinggal kasih alert aja, usia Anda adalah plus usia, sama aja kurang lebih, cuman kita masukin prompt ke dalam sebuah variabel. Kalau udah di save, terus kalian reload lagi browsernya, berapa usia kamu? Taruhlah 45. Kalau oke, muncul alert usia Anda adalah 45. Berhasil teman-temanku? Oke, kita lanjutkan. Untuk yang ini gua akan hapus dulu. Bagian ini juga gua hapus. Kita akan coba cari tahu tipe data di JavaScript itu ada apa aja. Tipe data itu kurang lebih value dari sebuah variabel tuh bernilai apa, jenisnya. Contoh, let x, janganlah, let nama sama dengan, pakai kutip seperti ini, Dea Afrizal. Terus kalian bikin lagi di bawahnya, misalnya let usia sama dengan 30. Oke, terus kalian gabungkan di dalam sebuah konsol log menjadi seperti ini, atau alert boleh. Nama Anda adalah plus, plusnya di luar, nama plus lagi, dan usia Anda adalah plus lagi usia. Kalau di save menjadi nama Anda adalah Dea Afrizal dan usia Anda adalah 30. Oke, nama ini bertipe string. Gue akan kasih komentar di sini. Tipe string. Usia berarti tipenya adalah integer atau number. Integer number karena dia angka. Untuk angka itu nggak perlu pakai string seperti ini, kutip atau quote seperti ini nggak perlu. Karena dia bertipe angka. Misalkan gue punya tinggi badan, let tinggi
badan. Nah, kalau dua kata seperti ini, dua suku kata. Kata kedua itu gua huruf besar biasanya, atau ini tuh di bahasa pemrograman disebutnya camel case sebutnya ya. Jadi kata pertama itu huruf kecil semua. Terus untuk kata keduanya itu awalan dari kata keduanya itu kapital. Tinggi badan itu misalkan gua pengen ada komanya. Nah, koma di dalam JavaScript itu bukan pakai koma di keyboard, tapi pakai titik. Jadi misalnya tinggi badan gua 173.5 cm kayak gitu. Ini biasanya tipe double disebutnya, atau float kayak gitu. Sebenarnya lebih kompleks lagi nanti kalau kita bahas double dan juga float, karena ada batasan-batasan tertentu. Tapi untuk saat ini kita cukup ketahui dulu bahwa ini adalah sebuah koma dengan menggunakan titik di keyboard kita, bukan pakai koma ya. Jadi ini bersifat number sebenarnya, tapi numbernya tuh bukan bilangan yang tanpa koma, tapi ini bilangannya ada komanya. Jadi biasanya itu disebutnya double atau float, kurang lebih kayak gitu. Lalu berikutnya tipe datanya ada kosong aja. Jadi misalnya let berat badan, udah nggak pakai sama dengan, nggak pakai apa. Ini artinya belum ada nilai, atau ini apa namanya ya, cuman dibikin dulu variabelnya dan nanti variabelnya akan diisi kapan-kapan kayak gitu. Nanti akan kita contohkan pengisiannya seperti apa. Jadi biarkanlah seperti ini. Terus misalnya gue bikin lagi satu variabel, taruh aja namanya misalnya apa ya, pacar. Pacar sama dengan gue belum punya pacar, misalnya gue kasih 0. 0 itu juga tipe data. Kalau di JavaScript yang agak sedikit aneh, 0 itu nggak tahu lah pendefinisiannya seperti apa ya. Intinya kurang lebih 0 itu tidak bernilai atau tidak kayak gimana ya, gue susah jelasinnya pak. 0 itu kosong lah, kurang lebih kayak gitu ya, nggak ada apa-apanya gitu. Nah, daripada kita memunculkan semua data ini dengan cara plus seperti ini, gua akan hapus ini dan kita bikin dengan cara yang agak sedikit mudah. Alert, buka, kalian pakai backtick di sebelah keyboard kalian, di sebelah angka 1 keyboard kalian. Jadi sebelah kiri angka 1 di keyboard tuh ada yang namanya backtick seperti ini. Nah, kita akan masukkan satu persatu. Misalnya nama saya pakai $, pakai kurawal seperti ini. Masukin variabelnya, nama saya adalah nama, ya kan? Nama saya nama, yang mana nama adalah Deafrizam. Lalu di sini misalkan usia saya itu $30, artinya usia saya itu kok 30, sorry usia saya itu usia, yang mana usia nilainya adalah 30. Lalu di sini tinggi badan saya adalah $, apa isinya berarti tinggi badan. Huruf besar kecil itu sangat berpengaruh, spasi juga sangat berpengaruh, titik koma dan segala macamnya, jadi hati-hati ya. Nah, di dalam ngoding itu sangat sensitif ya, antara spasi, salah kutip dikit, salah huruf dikit itu sangat berpengaruh. Ini pemanggilan harus sama persis seperti apa yang ada di atas ini, jadi nggak boleh beda. Oke. Lalu terakhir itu yang berat badan dan juga pacar ya. Misalkan di sini berat badan saya, berat badan, dan pacar saya pacar. Kalau kita save Ctrl S, nah jadi kan kayak gini ya. Ini kalian bisa enter sebenarnya bebas. Jadi intinya di dalam kurung ini ada backtick dan isian dari apa yang mau kita munculkan ke browser. Kalau kita refresh browsernya, ini gua close by the way, tick dan isian dari apa yang mau kita munculkan ke browser. Kalau kita refresh browsernya, ini gua close by the way, tick dan isian dari apa yang kita munculkan. Muncul nama saya Deafrizam, usia saya itu 30, tinggi badan saya adalah 170 dan pacar saya 0. Undefinite kenapa? Karena belum ada value-nya di sini. Ya. Oke. Undefinite karena belum ada value-nya di variabel berat badan. Coba kita refresh lagi. Undefinite ini artinya belum ada nilai. Kalau kita kasih nilai di bagian bawah sini, berat badan sama dengan 100 gua cuman 60 kilo misalnya gitu. Jadi kalau untuk mengisi nilai variabelnya terakhir nanti kapan-kapan itu nggak perlu pakai let lagi. Jadi let ataupun cons ataupun var itu cuman dijabarin satu kali aja deklarasinya ya bro. Sisanya kalian tinggal panggil-panggil seperti ini tanpa harus pakai let, cons kayak gitu-gitu lagi.
berat badan 60. Jadi kalau kita refresh browsernya itu akan berubah, bukan undefinite lagi. Nah, supaya lebih lengkap lagi tadi kita tambahin cm misalnya. Tinggi badan saya adalah tinggi badan, sini cm, cm. Berat badan saya adalah berat badan cm. Cm. kg. Kita save. Cek browser, refresh. Nama saya Ade Afrizal, usia saya itu 30, tinggi badan saya adalah 173,5 cm, berat badan saya 60 kg, dan pacar saya 0. Nah, karena gua nggak mau pacar sayanya tulisannya 0, maka kita akan langsung masuk ke yang namanya pengkondisian. Oke, supaya di alert sini nggak muncul kondisi 0, maka kita mesti validasi. Untuk validasi dalam JavaScript itu kita pakai yang namanya if else, atau ini biasa kita sebut pengkondisian lah di dalam bahasa pemrograman ya. Jadi codingannya kurang lebih di atas alert, karena ya kenapa di atas alert ya, karena alertnya itu kan di paling akhir. Nah, kita butuh pacar saya ini harus tervalidasi dulu, terkondisikan dulu supaya nggak muncul 0. Artinya di atas alert sinilah kita ngoding. If buka tutup seperti ini, artinya jika, nah ini kan logik nih, standar nih, jika pacar sama dengan 0, nah apa yang akan kita lakukan? Sama dengan ini artinya apa ya, komparasi atau perbandingan. Jadi kalau mau bandingin variabel dengan nilai tertentu atau dengan variabel lainnya, itu pakai sama dengan atau pakai tidak sama dengan. Tidak sama dengan artinya ya kayak apakah pacar tidak sama dengan 2 atau pacar tidak dengan 1, kayak gitu-gitu kurang lebih. Tapi untuk kasus ini kita pakai sama dengan dulu. Jika pacar sama dengan 0, nah karena tadi kita udah belajar yang namanya assignment variable atau mengisi nilai ke variabel, maka ini kan let nih, artinya kita bisa ubah-ubah nilai pacar. Kita akan ubah pacarnya di sini. Jika pacarnya nilainya 0, kita akan ubah pacar sama dengan 1 aja sama dengannya, belum punya. Else, nah else itu adalah pengecualian lainnya. Else pacar sama dengan udah punya, bolehlah kayak gitu, udah punya. Jadi kalau dibaca kurang lebih kayak gini. Jika variabel pacar itu bernilai 0, yang mana yes, saat ini variabel pacar itu bernilai 0, jadi otomatis akan masuk ke kondisi pertama yang if ini. Ya, karena kondisi dari variabel pacar memang nilainya adalah 0. Jadi pacar akan diganti nilainya menjadi belum punya. Yang tadinya 0 jadi belum punya. Tapi kalau pacar itu bukan 0, yang mana itu adalah di dalam else. Else itu artinya selain dari kondisi yang pertama. Kondisi pertamanya kan pacar sama dengan 0. Tapi selain dari kondisi tersebut, eksekusi yang ini, yang mana pacar akan diubah menjadi udah punya. Kalau kita save, maka pacar saya yang tadinya 0 akan berubah menjadi belum punya. Kita coba refresh browsernya. Lihat ini, pacar saya belum punya. Betul? Kalau misalkan gue ganti di sini bukan 0, taruh aja gue punya pacar 1. Maka kalau gue refresh lagi browsernya, dan pacar saya udah punya, kayak gitu ya. Kenapa udah punya? Karena di sini masuk ke kondisi yang else, selain dari kondisi yang pertama. Ketika statement pertama atau kondisi pertama tidak terpecahkan alias tidak matching, tidak sama, tidak cocok, maka akan masuk ke yang else. Else itu artinya selain dari kondisi-kondisi yang ada. Dan ada jenis pengkondisian yang lainnya bisa pakai yang namanya switch. Nah, ini kan if else. Lalu gue bikin di sini switch. Kayak begitu bro.
buka tutup, kurawal, enter. Diikuti dengan cash dan juga break. Cash di sini nanti bakal pakai titik 2, jadi tunggu aja. Untuk switchnya di dalam buka tutup ini, apa sih yang mau kita compare? Yang mau kita compare adalah pacar. Seperti itu. Pacar. Nah, cash adalah kasusnya. Pacar adalah statementnya. Jika pacar dengan perilaku seperti apa di sini, misalnya gitu ya. Jika pacar case-nya 1, nah titik 2, apa yang akan dilakukan? Contoh di sini gua akan melakukan replacement lagi. Pacar diganti jadi punya 1 aja. Lalu kalau ada case berikutnya, kita bikin di bawah break sini case 2. Kalau pacarnya 2, apa yang akan kita lakukan? Pacar akan kita replace dengan punya pacar 2. Aku cukup playboy. Gitu. Lalu kita break lagi di sini. Lalu di sini ada kondisi default. Lalu di sini ada kondisi default. Default break. Titik 2. Defaultnya pacar sama dengan belum punya pacar. Pacar, yang artinya selain 1 dan 2 secara default atau secara bawaan pabrik itu pacar akan bernilai belum punya pacar. Tapi kalau satu nih, maka akan diganti pacarnya jadi punya 1 aja. Yang tadinya number diganti jadi string seperti ini ya tipe datanya. Lalu di break artinya ya udah gitu, statement 1 kelar. Lanjut ke statement 2. Kalau pacarnya punya 2, yang mana sekarang nilainya bukan 2, jadi nggak akan masuk sini sebenarnya. Tapi kalau andai kata dia 2 nilainya, maka akan masuk ke sini. Replacement variabel pacar menjadi string dengan isian nilai punya pacar 2, aku cukup playboy. Dan kondisi standarnya jika tidak bernilai belum 30 dan berat badan bla 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 bla. Dan pacar saya punya 1 aja. Oke, sesuai ya, karena di sininya juga 1 dan masuk ke kondisi yang 1. Nah, kalau di sini gua ganti jadi 2, kita save dan kita coba refresh browsernya, harusnya masuk ke kondisi yang ini ya, yang playboy. Kita coba reload. Dan sini jadi akan sama aja. Sebenarnya kayak if else, cuman kalau yang switch itu pengkondisiannya kayak gini aturan mainnya. So gua akan balikin ini pakai if else lagi karena menurut gua lebih relevan aja kalau untuk kasus seperti ini pakai if else. Gua delete ini dan kita buka yang ini dengan cara Ctrl/. Oke, kita akan tambahkan 1 alert lagi di sini untuk memunculkan saldo kita ceritanya. Jadi gua akan bikin di sini 1 variabel baru di bawah sini. Let saldo awal sama dengan misalkan gua punya duit 50.000. Let saldo tambahan sama dengan 3 atau 80.000. Lalu gua akan bikin alert baru di sini untuk memunculkan saldo awal dan saldo tambahan. Pakai backtick lagi. Saldo awal saya sebesar, pakai dolar kurung kurawal saldo awal, dan saldo tambahan yang akan saya miliki sebesar dolar kurung kurawal saldo tambahan. Save dulu.
Jadi kita punya dua alert, dan kalau udah di save, kita cek lagi browser. Alert pertama itu akan muncul duluan seperti yang tadi. Lalu pas di OK akan muncul alert kedua. Saldo awal saya sebesar 50.000 dan saldo tambahan saya yang akan saya miliki sebesar 80.000. Kalau kita OK, berakhir. Nah, kita tambahin dulu RP di sini biar agak enak ya. RP titik dan juga RP titik sebelah sini biar lebih relevan. Refresh. Oke, saldo awal saya sebesar 50.000 dan juga saldo tambahan sebesar 80.000. Gua pengen di sini kita tambahkan jadi total saldo yang saya miliki adalah sebanyak, nah, sebanyak titik-titik gitu ya. Titik-titiknya gimana caranya? Kita akan bermain yang namanya operator di sini, bro. Untuk tahu berapa totalnya berarti kan tinggal ditambahin aja. Nah, cara menambahkannya kita bikin dulu satu variabel penampung nilai akhir dari saldo kita. Kita akan pakai cons di sini. Nilai saldo akhir sama dengan saldo awal ditambah saldo tambahan. Artinya, variabel saldo akhir adalah sebuah rumus. Rumusnya adalah saldo awal ditambah saldo akhir, kayak Microsoft Excel, bro, kurang lebih kayak gitu. Kalau di save, jadi di sini sebanyaknya adalah sebanyak RP titik panggil kurung kurawal saldo akhir. Kalau udah di save, kita cek lagi ya ke browser, refresh, oke, dan saldo akhir yang saya miliki adalah sebanyak 130.000 rupiah. Sudah sesuai. Apakah kalian berhasil? Oke, kita akan lanjutkan lagi. Misalkan di sini kalian punya hutang, jadi kita akan bermain yang namanya operator ya kan, plus minus kali bagi, kayak gitu-gitulah standar. Sebenarnya kalau di codingan untuk level yang saat ini nggak begitu rumit. Jadi taruhlah di sini kalian punya hutang, cons hutang sama dengan kalian punya hutangnya 30.000 dah, 30.000. Artinya saldo akhir itu apa? Saldo awal ditambah saldo tambahan dikurangin hutang, betul? Kurangin hutang. Jadi mestinya 5 plus 8 kan 13 nih, dikurangin 30.000 jadinya 10.000, harusnya 100.000 terakhir ya kan. Kita coba reload lagi browsernya. Reload yang kedua nih, jadi saldo yang saya miliki adalah sebanyak, misalkan pengen kali-kalian ya udahlah kalian bikin lagi aja di sini, misalnya cons x sama dengan 3, cons y sama dengan 5, cons z sama dengan x dikali y, misalkan kayak gitu. Untuk memunculkan z-nya berarti tinggal di sini alert z. Atau kalau pengen lebih bagus lagi ya kayak pakai backtick lagi tadi gitu, bro. Misalkan nilai x sama dengan x. Dan nilai y sama dengan y, maka hasilnya ada. Z ya, nilai x sama dengan x dikali nilai y sama dengan y, maka hasilnya adalah z. Kalau kita save, alert pertama itu akan muncul yang ini, sisanya sama aja kayak tadi. Pas kita reload, nilai x 93 dikali nilai y 95, maka hasilnya adalah x-nya 9, y-nya 3. Jadi kalau kita save, otomatis ini ganti dulu nih. Tadinya kali jadi dibagi, nilai x dibagi nilai y, maka hasilnya
adalah kita refresh nilai. Kalau misalkan ininya 2 gimana, kan 9 bagi 2 susah tuh, 4,5. Munculnya apa di sini? Kita coba aja save gitu bro. Reload lagi browsernya. Nah, nilai X integer menjadi float atau double atau desimal gitu kurang lebih ya. Walaupun sebenarnya sama-sama aja masih number juga, number. Oke, karena ini udah mulai mumet, kita hapus semuanya. Ingat-ingat aja, atau kalian playback videonya ulang lagi ke belakang. Kita akan belajar ke tahapan berikutnya yang namanya array. var mah jadul ya. Jadi var itu udah nggak terlalu dipakai sekarang di JavaScript, disebutnya udah deprecated gitu ya bro. Dan sekarang itu diganti ke let jadinya untuk standarnya. Kok sih let dan cons ya, let dan cons. Taruhlah di sini kita punya let nama guru sama dengan untuk array itu kita pakai kayak beginian, siku-siku. Di dalam array itu bisa menampung banyak nilai. Nah, jadi satu variabel array itu bisa menampung nilai berjumlah banyak. Nilainya mau apapun bebas. Taruhlah nama guru pertama adalah Jody. Ya, pakai quotes dulu seperti biasa di dalam siku ya. Setelah quotes itu pakai koma, artinya ini adalah nilai kedua dari variabel nama guru. Yang pertama Jody, yang kedua bunga, lalu koma lagi, spasi, quotes lagi. Misalnya ini siapa, Rahman. Dah 3 biji aja dulu. Lalu kalau kita alert nama guru, save, reload lagi browsernya, refresh, Jody, bunga, Rahman. Oke. Array itu selalu kaitannya sama siku-siku. Jadi kalau misalkan kita mau manggil oke. Reload lagi browsernya, refresh, Jody, bunga, kita pakein siku seperti ini. Jody itu ada di urutan keberapa? Ini urutan pertama, ini urutan kedua, urutan ketiga. Itu secara bahasa manusia. Tapi kalau di dalam bahasa pemrograman itu angka pertama mulai dari 0. Jadi urutan pertama itu bukan 1 tapi 0. Ini 0, ini 1, ini 2. Kalau kita mau manggil Jody itu di sininya berarti 0. Artinya nama guru yang muncul ke bagian pop up itu hanya nama guru dengan urutan ke 0. Ini namanya array ya bro ya. Kita coba reload. Jody yang muncul di sini. Kalau kita pengen Rahman berarti kita harus tahu urutannya. Jody, bunga, Rahman. Rahman bukan ketiga bro, tapi kedua karena dari sini kan 0, 1, 2. Jadi di sininya pakai 2 seperti ini. Save. Kita reload lagi. 0, 1. Berhasil ya. Nah, kalau kita mau tambahin isi arraynya itu kayak gimana? Bisa di sini kayak gini lagi atau kita bisa tambahkan di luar. Contoh, di sini gue pengen nama guru itu bertambah dari tadinya 3, sekarang kita tambahin beberapa biji, 2 misalnya. Jadi kita ketik aja nama guru titik push, yang artinya push itu untuk masukin nilai baru ke dalam sebuah variabel array. Nah, push ini push kemana? Push ke nama guru. Masukin di sini string secara langsung. Taruhlah kita akan memasukkan Dea dan juga kita akan memasukkan Fikri. Kalau kita save, jangan lupa pemanggilannya kita munculin semua dulu, supaya memastikan bahwa Dea dan Fikri masuk ke dalam list nama-nama guru karena kita udah push lewat metode ini. Kita save dan reload browsernya. Sekarang sudah bertambah dalam array ini urutan ke-0 ya, urutan pertama atau indeks ke-0. Itu disebutnya urutan tuh disebutnya indeks kalau di bagian looping lagi. Kalau di bagian apa nih namanya teh? Array. Jadi indeks ke-0 itu Jody akan kita hapus dengan cara seperti ini. Nama guru .shift yang artinya Jody akan hilang. Sekarang kita reload lagi. Bunga, Rahman, Dea, Fikri, Jodinya sudah hilang. Betul? Kalau misalkan yang terakhir pengen dihilangkan, si Fikri ini kan yang terakhir nih. Kalau kita mau hapus, berarti pakai di sininya nama guru .pop untuk menghapus yang terakhir. Masuk ke dalam list nama-nama guru karena kita udah push lewat metode ini. Dea, Fikri, ya urutan dia akan yang artinya bunga, kan si Fikri ini kan pop. Untuk menghapus yang terakhir. Jadi kalau menghapus yang awal itu shift, kalau menghapus yang akhir itu pop. Kalau kita reload, sekarang cuma ada bunga, Rahman, dan Dea. Bunga, Rahman, dan Dea. Kita juga bisa menggunakan metode lain untuk membuat array. Contohnya misalkan kita punya variabel yang nilainya masih kosong, arraynya let nama guru sama dengan kosong seperti ini. Lalu kita isi di luar, nanti isinya misalnya kayak gini, nama guru
indeks ke-0 atau urutan pertama itu siapa? Misalnya Dea. Nama guru urutan ke-2 atau indeks ke-1 itu misalkan Fikri. Lalu kalau kita alert nama gurunya, maka yang terjadi adalah kalau kita refresh Dea dan Fikri. Jadi sama aja kayak tadi, tapi ini karena kebetulan nama gurunya itu bersifat let, artinya bisa ditimpah lagi nilainya. Jadi yang awalnya nilainya kosong itu kita isi dengan cara seperti ini. Yang arti ini kata adalah kalau kita refresh Dea dan Fikri. Jadi bisa ditimpah lagi nilainya. Jadi yang awalnya nilainya kosong itu kita isi dengan cara seperti ini. Yang artinya nama guru di urutan pertama itu diisi dengan Dea. Nama guru di urutan kedua alias indeks 1 itu diisi dengan nilai Fikri. Kalau misalkan kita mau hapus lagi nilai pertama itu sama aja nama guru titik apa tadi? Shift. Jadi Dea bakalan hilang. Refresh. Fikri doang tersisa. Kalau pengen hapus Fikri berarti pop kayak gitu. Refresh bisa Dea, kurang lebih kayak gitu bro. Oke, sekarang kita akan hapus ini semua karena kita akan belajar yang namanya looping. Yang pertama kita akan belajar yang namanya for loop. Jadi looping ini untuk mengulang sesuatu berkali-kali. Kita contohkan dulu kalau tanpa for loop ya. Misalkan di sini gue punya alert atau punya console log deh. Kita main console log sekarang. Nama saya Dea. Oke, save. Terus kita buka browser. Bagian inspect elemen kita cek kalau console log seperti biasa. Pergi ke sini. Nama saya Dea. Nah, kalau gua pengen nama Dea-nya muncul 3 kali, 1, 2, 3 dengan cara copy paste aja gitu bro ya. Ini di blok, Ctrl C, Enter, Ctrl V. Enter lagi Ctrl V, enter lagi Ctrl V. Untung nggak salah nyebut anjir. 1, 2, 3, 4. Sebanyak 4 kali karena dia terlooping sebanyak 4 kali. Kita coba reload ya kan, 1, 2, 3, 4. Nah kalau dengan for kita nggak perlu capek-capek ngetik satu persatu seperti ini. Oke, jadi tahapan pertamanya adalah kalian ketikkan for, yang artinya tuh untuk melooping ya, yang artinya kita akan mengulang data sebanyak sekian kali, terserah kita maunya berapa. Jadi tahapannya ada 3 biji statement yang harus kalian tulis di sini. 3 statement. Statement pertama itu ya udah langsung aja sini ya. Kita bikin satu variabel. Statement pertama itu untuk initialisasi variabel. Jadi taruhlah di sini ada variabel bernama i dengan nilai awal sebanyak 1 atau 0. Nilai i awal tuh 0. Titik koma. Lalu statement keduanya adalah perkondisiannya. I akan berhenti ketika kapan? I akan berhenti jika i kurang dari sama dengan 10 misalnya. Titik koma. Lalu apa yang akan kita lakukan? Di sini adalah i sama dengan i plus 1. Contohnya seperti ini. Lalu pakai kurung kurawal. Ntar gua bacain dah kayak gimana keterangannya ya. Dan di sini kita akan melooping console.log sebanyak berapa kali di sini? 10 ya. Dengan isian Dea Afrizal. Jadi kalau ini dibaca kurang lebih variabel pertama itu i bernilai 0 di awal kali sebelum ini terlooping. Lalu jika i-nya kurang dari 10, maka apa yang akan dilakukan? I-nya akan ditambahkan nilai i ditambah 1. Yang artinya misalkan ya 0 terus akan terlooping sekali, berarti 0-nya plus 1 jadi 1. Lalu 1 akan lanjut lagi menjadi 1 plus 1 jadi 2. 2 akan dilanjut lagi jadi 2 plus 1 jadi 3 sampai mencapai ke kondisi yang ada di tengah sini, statement kedua, yang mana statement kedua adalah kondisinya. Jadi i akan berhenti kalau nilai i nya itu kurang dari 10. Sorry kalau kayak gini, berarti kalau kita baca itu nilainya nggak akan sebanyak 10 tapi sebanyak 11 karena di sini mulainya dari 0 sampai ke 10 itu akan jadi 11 ya, nggak 0, 1, 2, 3 lu hitung deh, itu bakal 11 nilainya. Tapi kalau di sininya 1 sampai ke kurang dari 9, 10 artinya dia akan mencapai 1, 2, 3, 4, 5, 10, berarti 10 biji Dea Afrizalnya. Jadi kalau kita save dan kita reload, ini akan muncul sebanyak 10 kali. Nah 10 Dea Afrizal. Kalau misalkan ininya 20, maka ini akan berubah jadi 20.
20 de Afriza. Itu untuk perulangan menggunakan for, yang fungsinya supaya kita nggak harus ngetik konsolog sebanyak 20 kali ya kan. Ya kali lu ketik 20 biji anjir konsolog sepanjang itu males juga ya kan. Jadi mending di looping aja sebanyak ini gitu kurang lebih bro. Nah, kalau misalkan kita punya data array di sini, cons, misalkan nama guru yang tadi ya sama dengan Dea, Fikri, misalkan Retno, sama Bunga, ada 4 ya kan. Terus kita konsolog ini, taruhlah ini gua komen dulu, gua konsolog nama gurunya di sini, konsol.log nama guru. Yang muncul ke bagian konsol akan menjadi seperti ini ya, 0123. Nah, sedangkan nama guru yang muncul ke bagian konsol akan menjadi seperti ini ya, 0123. Nah, sedangkan nanti ketika kalian kerja itu konsep yang muncul ke bagian konsol akan menjadi seperti ini ya, pasti artinya, tapi bisa juga pakai for. Kalau pakai for artinya begini. Ini gua hapus dulu konsolnya, kita buka lagi for-nya. I itu pertama bernilai 1, lalu I kurang dari 20. Nah, ini 20 nya kita ganti nih supaya kita bisa mapping data ini sebanyak jumlah data yang ada di array sini. Nah, untuk mengetahui jumlah data yang ada di array sini, kita konsolog dulu di sini, konsol.log nama guru.length, yang artinya supaya kita bisa tahu jumlah panjang data dari sebuah array. Oke, kalau kita reload maka ada 4 nih jumlah datanya. Nah, supaya dinamis, 20 ini kita ganti jadi nama guru nya. Nah, supaya dinamis, 20 ini kita ganti jadi nama guru.length, titik length, nama guru titik length, kayak gitu. I sama dengan I plus 1, atau kita bisa ganti dengan cara I plus plus. I plus plus itu artinya I sama dengan I plus 1. Penulisan di sebuah codingan ya, biar lebih sederhana pakai I plus plus. Untuk bagian konsolog kita bisa hapus aja. Nah, lalu kita konsolog di sini nama gurunya. Ini hapus isiannya. Nama guru dalam kurung alias siku-siku itu karena kita mau memapping datanya sebanyak I ya, sesuai dengan apa yang ada di dalam sini. Kalau kita reload maka Fikri, Retno, Bunga, undefined. Undefined itu siapa? Dea. Kenapa? Karena mulainya dari 1 bukan dari 0. Jadi kita mulai dari 0. Kalau kita reload maka Dea, Fikri, Retno, Bunga. Ini undefined apa? Karena kita pakai sama dengan di sini. Jangan pakai sama dengan. Reload, Dea, Fikri, Retno, Bunga, aman muncul di sini. Kalau dibaca kurang lebih kayak begini bro. Pertama, nilai I atau urutan itu 0 ya kan. Terus I akan di looping sebanyak jumlah data yang ada di sini. Lalu ditambahkan I-nya. Lalu yang kita konsolog adalah nama guru indeks keberapa. Nah, di sini kan tuh nilai I bertambah terus nih bro. I pertama itu sama dengan 0. Terus I kedua sama dengan 1.
I ketiga sama dengan I4. Nah, artinya ketika kita konsol log yang ini, nama guru I ini kan terlooping terus nih. Si I ini akan ngikut ini sebenarnya. Jadi akan kayak gini nih, 0 1 2 3 terlooping sebanyak 4 kali sampai ke nilai I yang ada di sini secara dinamis. Jadi bakal muncul si semua ini gurunya. Tapi kalau di sini gua pakai manual kayak gini, nama guru urutan ke 0 yang artinya itu Dea, ya tetap aja bro kayak kripcah semuanya. Jadi cukup pusing kan untuk bagian for kalau digabung sama array. Nah, nanti kalau kerja pun gitu, penggabungannya bukan cuman sekedar for dengan array, nanti bahkan ada objek, ada segala macam segala gitu. Cuman untuk tahapan awal kayaknya belajarnya gini dulu aja supaya ada gambaran kurang lebih kayak gimana. Ini juga udah mungkin cukup pusing bagi kalian yang baru pertama kali ngoding, tapi kalau kalian cukup mengerti ya itu berarti ada pertanda baik ke depannya gitu. Masa depannya lumayan cerah. Tapi kalau masih bingung, silahkan dicoba-coba dan dipahami, di playback terus menerus ya bro ya. Nah, untuk looping nggak cuma for, ada juga yang namanya while. Jadi kita akan coba di sini pakai while. Ini gua komen dulu ya. Untuk cons ini gua hapus aja dah. Gua hapus. While itu sama aja. Jadi pertama sintaksnya seperti ini, while, lalu kurawal kayak gitu. While kita bikinlah di sini variabel di luar while ya. Taruh variabel I sama dengan 0. Boleh. While I kurang dari 10, apa yang akan kita lakukan? Kayak tadi aja sama, console.log Dea Afriza. Ya, jangan lupa tambahkan di sini I++. Jadi ini kalau dibaca, kita punya nilai I pertama kali, nilai I-nya tuh 0. Terus kita looping dengan metode while, dia akan berhenti jika I-nya bernilai 10. Jadi kurang lebih kondisinya ada di sini. Kedua adalah menentukan hari dari tanggal yang ada saat ini di komputer kalian, di PC kalian. Oke, gua akan kasih clue nomor 2. Kalau nomor 1 kan itu mudah ya. Nomor 2 itu kita harus cari tahu dulu sekarang itu tanggal berapa. Jadi kalau gua bikin penampungan variabel di sini, let hari sama dengan new date kayak begini. Kita save console log harinya biar tahu bener atau enggak. Kita refresh browsernya. Nih, harinya adalah Monday, Februari 06 2023. Nah, kita tuh butuh monnya, Monday-nya, harinya, supaya kita bisa tahu ini tuh hari apa, hari keberapa gitu ya. Jadi di sini gua kasih clue aja satu variabel hari dengan cara codingannya seperti ini, get day, kayak begini. Dan kalau kita console log, ini artinya objek dari JavaScript di sononya ya bro ya, kita panggil supaya kita bisa tahu hari apa sekarang. Kalau kita reload, dia akan muncul 1 karena sekarang hari Senin. Tapi kalau gua ubah ini hari gua jadi Selasa, dia akan 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7. 7 itu minggu. Jadi hasil akhirnya kalian harus bisa memunculkan kayak begini kurang lebih. Hari ini adalah hari ini adalah hari 1. Nah,
standarisasi dari widget yang namanya DOM atau dokumen objek model. Jadi buat kalian yang belum tahu tentang DOM itu kurang lebih kayak standarisasi dari W3C atau World Wide Web Consortium. Susah banget ngobrolnya memang. Itu biar bisa ngakses atau ngupdate konten elemen yang ada di HTML, termasuk strukturnya bisa kita update juga, dan juga stylingnya bisa kita isi langsung dari JavaScript kurang lebih. Itu yang disebut dengan DOM, dokumen objek model. Di tutorial kali ini gua akan coba sharing seputar beberapa poin, kurang lebih ada 5 poin. Yang pertama itu kita akan belajar yang namanya elemen manipulation, ya sesuai seperti judulnya. Kita belajar menambahkan elemen dari JavaScript langsung ke HTML. Yang kedua aja gitu ya. Dan yang ketiga kita akan belajar yang namanya styling langsung di Java. Dan akhir kita pakai belajar di beberapa video. Di dalam folder tuh cuman ada index.html dan juga ikutin playlist gua yang Java kan atau Oke, di sini ada indeks di tutorial gua di playlist JavaScript-nya. Untuk indeks HTML-nya itu cukup kita panggil JavaScript-nya doang. Di sini di baris ke-7 kurang lebih di HTML-nya itu kita integrasikan main.js-nya ke dalam HTML sini kayak begini. Oke, di sini strukturnya cuma punya title doang. Title-nya di sini ada D. Afrizal dan juga ada H1 belajar JavaScript dasar. Kita mulai dokumen objek model yang pertama di main.js. Kita akan coba mengubah isian dari indeks HTML ini lewat JavaScript tanpa kita ngoding di HTML-nya. Oke, itu tujuan kurang lebih kalau kita bermain DOM, salah satunya itu ya. Kita open dulu untuk indeks HTML-nya. Gua klik 2 kali, muncul seperti ini, dan kita akan mulai coba perhatikan di bagian atas sini. Title itu masuk ke bagian D. Afrizal sini. Dan salah satu hal yang paling sederhana di dalam dokumen objek model adalah merubah bagian-bagian ini gitu ya. D. Afrizal akan kita ganti dengan kata-kata lain. Di dalam indeks HTML itu ada D. Afrizal, gue nggak akan ubah, jadi kita ubah dari main.js. Gimana cara ngubahnya? Kalian tinggal ketik aja dokumen titik ya, dokumen titik title, karena di sana kan namanya title, maka lu bisa masuk langsung ke sini dengan keyword awalnya tuh document terus pakai titik title, karena ini objek jadi dia masuknya pakai titik gitu ya untuk masuk ke dalam sesuatunya. Dokumen tuh bawaan dari sononya, dari JavaScript-nya, lu nggak usah terlalu banyak mikirin ini bagian dari window object kalau nggak salah, gue lupa juga dah secara teorinya. Tapi intinya kalau mau masuk ke bagian title, lu ketik aja dokumen.title. Cuman sebelum kita ubah, lu mesti tahu dulu apa isi dari dokumen.title sebenarnya, ada atau enggak, dengan cara troubleshooting yang selalu gua bilang. Dengan cara apa? Masih ingat? console.log dalam kurung dokumen.title. Jangan lupa di save. Terus lu pergi sekarang kalau kita ubah dokumen.title, ini masih nyambung dengan materi yang kemarin ya, materi yang assignment to variable, assignment values to variable. Jadi kita masukin values baru untuk title, yaitu taruh aja di sini siapa nama lu, Fikri Gobles misalnya gitu ya, Fikri Gobles. Lu save lagi, oke? Lu lihat ke bagian browser, kalau lu refresh, bagian title di bagian sininya, di bagian tab browsernya itu berubah jadi Fikri Gobles. Kalau kita console log di bagian sini untuk dokumennya lagi console.log dokumen.title, maka title terakhir itu akan menjadi, kalau kita refresh, Fikri Gobles. Yang awalnya di Afrizal berubah menjadi Fikri Gobles. Itu materi pertamanya, sederhana. Kita nggak akan terlalu banyak mainin si title, jadi ini konsol gua hapus dulu. Ini gua hapus. Kalau kita mau ambil isian HTML-nya, ini H1 ini, itu berarti kita bikin variabel dulu biar gampang untuk dokumen bodinya. Bikinlah fonts body di sini sama dengan dokumen body. Jadi nanti untuk mengakses bagian elemen body itu tinggal panggil body tanpa harus panggil dokumen.body biar agak lebih ring. Elemennya adalah si body. Ya. Kalau body pakai sama dengan kayak title bisa nggak bang? Mari kita coba. Body sama dengan hello world. Save. Kalau di refresh nggak bisa. Assignment to a constant variable. Kalau ini gua ganti jadi let karena cons adalah konstanta, nggak bisa diganti nilainya, maka kalau gua refresh pun tetap gak muncul apa-apa ya, karena berbeda. Untuk title memang seperti ini. Kalau untuk bagian body ke dalam
itu kita pakai yang namanya append. Jadi di sini gua cons aja dulu. Nah, kayak gini aja. Terus di sini tadi apa ya? Jadi gua lupa. .append, body.append, append atau append sih? Append aja ya ngomongnya. Hello world, maka dia akan muncul ke browser. Pada berhasil gak bro? Sampai sini harusnya berhasil ya. Oke, misalkan gue pengen bikin H1 lagi, ya kan tadi H1-nya hilang. Jadi di bawah sini kita coba create element ya dengan cara dokumen .create element. Ada tuh bawaan dari JavaScript-nya, dokumen.create element. Apa yang mau kita bikin di dalam sini? Ini muncul langsung kalau di gua di Visual Studio Code gua. Misalkan kita mau munculin H1 kayak gini. Udah save aja kayak gitu. H1 dulu. Kalau lu save ini nggak akan tercipta apa-apa karena masih kosongan. Si dokumen elemen create-nya ini masih kosong, belum diisi nilai apapun. Jadi nggak ada apa-apa di sini. Oke, tuh. Cuman kayak begini hello world, nggak ada H1, nggak ada apa-apa di bagian elemen sini. Di bagian konsol pun nggak ada apa-apa juga. Untuk mengisinya itu bukan pakai append. Kalau append itu untuk body ya kurang lebih. Nanti sebenarnya kalian bisa pakai append juga untuk mengcombine sesuatu. Tapi untuk mengisi ini kalian bisa masukin dulu ini ke dalam variabel biar lebih enak lagi. Taruhlah cons H1 title misalnya gini ya, atau title doang dah. Ntar lu pusing lagi sama yang atas. H1 dah gini doang ya. Cons H1 sama dengan create element H1. Oke. Terus kalau mau diisi itu lu tinggal ketik aja H1 titik. Ada 3 cara nih di sini nih. Lu bisa pakai yang namanya inner text, inner HTML, ataupun bahkan lu bisa pakai yang namanya text content. Kayak begini. Taruhlah kita pakai yang text content. Text content sama dengan anjay ini H1 bro gitu misalnya. Kalau lu save terus lu reload lagi browsernya masih belum muncul apa-apa. Kenapa? Karena ini masih ada di belakang, belum nampil ke bagian depan. Kalau pengen nampil ke bagian depan kita mesti append-kan ini kemana. Nah ini elemen tuh belum di dalam body, belum di dalam mana-mana. Supaya dia bisa masuk ke dalam body, maka kita append-kan ke dalam body dengan cara seperti ini. Body.append, aduh gak enak banget nyebutnya. .append, apa yang mau di-append-kan? Yang mau di-append-kan kan tadi kalau di atas itu kan hello world ya, string langsung kayak begini. Nah sekarang gua pengen yang masuk ke dalam body itu bukan string ini, tapi elemen yang udah kita bikin ini H1. Ngerti nggak tuh? Harusnya ngerti ya. Tinggal masukin aja ke sini H1. Kalau lu reload browsernya, anjay ini H1 bro. Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau mau ditanyain sekarang, tanyain dulu di kolom komentar bro, biar nggak pusing berkelanjutannya nanti gitu. Jadi kurang lebih ya gitulah ya, intinya ini body kalau mau diisi bisa dengan cara append. Isian di body HTML sini tuh bisa dipakein append untuk mengisikan sesuatu apapun itu, mau string, mau elemen itu bisa. Tapi kalau string ya langsung aja kayak gini. Kalau elemen syaratnya lo harus bikin dulu elemennya, apakah H1, H2, H3, div, tabel ataupun lain-lain. Elemen atau elemen sih? Elemen lah, elemen ya. Nah di sini kan kita udah bikin H1 variabel yang nampung elemen baru dengan elemen H1 ya. Jadi kita bikin elemen H1 atau heading 1 yang artinya teksnya besar. Terus ini kan kalau kita sebaris ini doang belum ada isinya dong. Itu baru elemen H1 seolah-olah kayak begini doang nih kalau di HTML-nya. H1 tutup H1 kayak gitu doang. Terus di bagian sini itu kita isi teks kontennya yang artinya di tengah-tengah sini di dalamnya itu kita isi bro. Jadinya ini keluar seperti ini H1 anjay ini H1 bro gitu. Nah kenapa? Karena ya ini kan yang kita isi di dalam H1 teks konten isinya anjay ini H1 bro. Nah kenapa kalau nggak di-append dia nggak muncul ke bagian browser? Karena kan ini mau dikemana ini H1 ini mau dikemana ini hasil akhir ini nih ya mau dimasukin ke dalam body dong, karena kan HTML itu ada di dalam body kalau mau muncul ke browser ya kan. Jadi kita append lah apa yang di-append H1 yang di-append. Ngerti dong. Oke lanjut ya, kita coba bikin pakai yang lain-lain. Taruhlah di sini kalian bikin lagi elemen baru cons nama saya misalnya gitu, sama dengan dokumen.createElement pakai P aja misalnya kan.
Terus lu masukin di sini p echo p, si nama saya variabelnya dot. Tadi kan teks konten nih, kita coba pakai yang lain ya, pakai inner html sama dengan Dea Afrizal. Ini sebenarnya sama aja, teks konten inner HTML, cuman ada perbedaan sedikit nanti, tapi intinya sama-sama muncul ke bagian browser. Ntar gue jelasin. Kalau kita save dan kita reload, dia tidak akan muncul. Nah, masih ingat kenapa dia nggak akan muncul? Karena belum di append, betul sekali. Jadi body.append itu kita masukin nama saya gitu ya. Save, kalau kita reload, boom, Dea Afrizal muncul. Oke, sekarang kita pakai yang satu lagi. Cons nama kamu sama dengan dokumen.createElement. P lagi dah, boleh, atau B dah. Nama kamu titik inner text sama dengan nama kamu siapa? Vic. Gobles. Kalau di refresh, ini di save ya, terus di refresh itu nggak akan muncul. Tapi kalau kita append nama kamu, save terus lu reload lagi, ada Fikri Gobles berupa tag B, Dea Afrizal berupa tag P, H1 Anjay berupa H1. Hello world string kosong karena tadi di append di atas kosong. Jadi ini kita hapus saja. Tag P. H1 Anjay berupa H1. Hello world string kosong karena tadi di append di atas kosong. Jadi ini kita hapus saja. Begini. Pusing sampai sini? Seharusnya tidak ya. Nah, ini perbedaan ketiga ini salah satu yang paling mencolok adalah kalau kita injek lagi ke bagian injek sih. Kita masukin lagi sebuah elemen ke dalam sini, taruhlah yang teks konten di sini ada i ya di dalamnya. I kayak gini. Terus di sini jangan i, marquee gitu. Marquee. Nah, tutup marquee-nya. Ini cara-cara jadul yang menakjubkan dulu waktu pertama kali ngoding. Nah ya kayak gini ya. Ini kan elemen HTML yang membuat teksnya bergerak nih. Kita masukin semuanya ke sini. Ntar kita lihat yang bergerak yang mana. Marquee. Ya, lu masukin sendiri aja, pokoknya mah ikutin aja. Tutup marquee. Nah, kita save. Nanti kalian bisa tahu nih perbedaan antara teks konten, inner HTML dan inner text itu apa. Oke? Marquee ini artinya membuat teksnya berjalan dari kanan ke kiri, kurang lebih kayak gitu. Kita coba reload, refresh. Silahkan. Ada yang tahu bedanya apa? Nah, simpulkan sendiri di kolom komentar ya. Yang mengerti berarti Anda siap lanjut ke materi berikutnya. Kalau tidak mengerti, gimana? Coba udah komen udah? Pause dulu videonya bro, gue mau ngopi dulu. Gua tidak akan menjelaskan apa perbedaannya, cukup dibuktikan saja kurang lebih seperti itu dan kalian simpulkan masing-masing. Kalau merasa kalian nggak yakin ya silahkan browsing sendiri atau cari di video lain di YouTube. Kurang lebih seputar appenan lah ya. Bosan ya, kita move lagi ke materi berikutnya tentang data selector. Oke, ini akan gua hapus semuanya sampai sini. Sampai body juga akan gua hapus sebenarnya. Nah, gini aja. Oke. Cuman bermain di title ini doang, terus di HTML kita akan masukkan sesuatu. Taruhlah kita akan bikin yang namanya tombol, boleh di sini ya. Tombol, button, testing atau jangan testing deh.
kalau klik saya gitu ya, klik saya. Oke. Terus di sini kita punya ID. Pertama kita get by ID dulu ya. Jadi di sini ID-nya misalnya ID itu kurang lebih untuk ngasih tahu ini button tuh spesifiknya apa sih. Nah, supaya kita dari JavaScript bisa tahu ini button tuh punya nilai, jadi kita langsung masukin aja, taruh di sini BTN misalnya gitu ya. BTN 1 dah. Klik saya 1 misalnya gitu. Gua copy ini ke bawah, Ctrl C, Ctrl V. Ini klik saya 2, ID-nya BTN 2. Oke, kita reload lagi browsernya. Reload, ID-nya BTN 2. Oke, kita reload lagi browsernya. Reload. Ada klik 1 dan klik 2 ya. Oke, console log. Kalau diklik tidak terjadi apa-apa ya. Jadi kita akan coba modifikasi tampilan tombolnya. Jadi kita panggil dulu bagian ID-nya di dalam JS dengan cara taruhlah tadi namanya BTN 1. Kita bikinkan variabel penampungnya namanya const BTN1 sama dengan document.get element by ID dalam kurung. Nah, ini adalah nama ID-nya. ID di BTN1 tadi apa? Di button yang pertama itu ID-nya BTN1. Kalau lu cek sini, ID BTN1. Terus untuk yang kedua kita copy juga ini sama BTN2. Ganti aja tinggal 22 kayak gitu. Kalau kita console log BTN1-nya, console log BTN1. Pas kita refresh browsernya, maka akan muncul buton 1 ya, N2 langsung muncul ke bagian konsol. Artinya kita udah bisa menseleksi lewat JavaScript yang mana elemen tersebut yang mau kita ubah nantinya. Nah, misalkan yang elemen 1 alias button pertama itu akan kita ganti tampilannya. Gua nggak mau ada bordernya, misalnya kayak gitu. Kita coba di sini sekaligus juga dengan styling ya. Jadinya BTN1.style. Nah, dot misalnya gua mau hapus bordernya, langsung aja masuk ke elemen ke style CSS yang harus kita lakukan kalau mau ubah border. Apa border kayak gini ya, sama dengan pakai string non, yang artinya border akan gua hilangkan untuk button pertama. Paham gak tuh? Button pertama style bordernya gua bikin non. Ini memang gabung sama CSS sih kurang lebih, tapi ya sedikit aja lah ya. Jadi kalau kita refresh, maka dia jadi seperti itu buduk, nggak ada bordernya bro ya. Untuk yang satu, kalau yang dua masih aman. Lu juga bisa timpah-timpah dengan styling lainnya. Taruhlah btn1.style.padding misalnya sama dengan 8px kayak gitu. Save. Terus btn1.font-size sama dengan misalkan 24px. Terus btn1.background sama dengan misalkan warna backgroundnya itu tomato kayak gitu ya. Terus udah gini dulu misalnya. Kalau kita refresh, waduh gitu ya, kurang lebih itu berbeda sama button yang sebelah sini. Itu via JavaScript, kurang lebih dengan cara yang seperti ini. Ini kalau bicara styling lewat JavaScript ya. Jadi pakai pemanggilan getElementById itu bisa, atau pakai yang satu lagi. Nah, BTN2 itu akan kita panggil dengan cara yang lain. Taruhlah di sini bukan ID nih. Misalkan kita punya kelas. Ya kan, biasa HTML itu masih sama aja kayak tadi. Jadi, ini untuk data selector ya, untuk manggilnya bisa pakai getElementById. Nggak perlu lagi pakai pagar di sini, nggak perlu lagi pakai titik, tinggal langsung masukin aja spesial khusus untuk ID. Kalau query selector itu bisa untuk apa aja. Lo mau pakai pagar untuk ID bisa, lo mau pakai titik untuk kelas juga bisa. Nah, di sini juga lo bisa langsung masukin untuk elemen HTML-nya mau apa. Misalkan lo mau munculin yang button ini, lo tinggal panggil aja langsung, bisa kayak gini juga button, cuman nggak spesifik jadinya ya, nggak tahu button yang mana karena kita akan masukin elemen button. Yang pasti nanti akan muncul yang pertama ini ya, yang ini nggak akan muncul di konsol kita. Jadi kalau kita konsol BTN2 nya atau BTN doang taruhlah ya, karena kita nggak spesifik mau cari apa yang mana, kelas yang mana, ID yang mana, kita langsung ke semua elemen button itu kita cari, kita dapetin yang pertamanya yang mana. Misalkan kalau kita refresh ya, ini dapetnya yang saya satu ini gitu ya. Lanjut ke materi yang terakhir yaitu event. Jadi di tombol sini kita bisa punya event pak. Di yang satu akan gua masukkan sebuah event namanya on click, sama dengan lu bisa pakein alert langsung. Ini nggak di dalam main.js ya, ini di HTML nya langsung. Alert misalnya kayak gini,
aku diklik gitu misalkan ya, pakai string 1. Jadi ininya string 2 di luar, terus alert string 1 di dalam atau kutip 1 di dalam, aku diklik, tutup lagi pakai kutip 2. Nggak boleh kutip 2 semuanya, nanti error. Jadi kalau di luar udah kutip 2, di dalamnya kutip 1, atau di luar kutip 1, di dalamnya kutip 2. Harus agak beragam gitu bro ya. Namanya juga hidup, nggak boleh monoton. Harus ganti-ganti terus kayak gitulah. Pacar ya, refresh langsung. Kita coba reload. Dan kalau lu klik saya, maka aku diklik. Kalau yang ini kan belum, ya enggak? Nah, lu lakukan hal yang sama untuk yang bagian kedua ini, ya enggak? Nah, lu lakukan hal yang sama untuk yang bagian kedua ini untuk on click. Nah, kalau mau masukin on click ini ke dalam JS nya itu pakai dua cara bisa ya. Pakai cara pertama itu langsung kita bikin function di JavaScript-nya, atau pakai cara kedua itu kita bikin sebuah event listener. Tapi kita akan coba bikin function aja di JavaScript-nya supaya nggak terlalu pusing juga. Kita langsung bikin aja di sini nih. Di dalam on click ini taruhlah nanti kita bikin function di dalam JavaScript-nya adalah function namanya misalnya ganti warna. Pakai buka tutup kayak gini ya. Nah, artinya ketika tombol ini diklik, kita akan cari ganti warna, cari function ganti nama yang ada di dalam script main.js. Karena sekarang belum ada, jadi pas diklik itu belum di refresh. Nah, ganti warna is not defined. Kelihatan di bagian konsol ya. So kita bikin dulu di bagian main.js. Ini konsol gua hapus dulu. Kita bikin function yang namanya adalah ganti warna. Pakai kurawal kayak gini. Bikin dulu konsol log biar aman. Nah, ya. Setidaknya pas diklik ini tombol akan mengarahkan si button ini untuk masuk ke bagian JavaScript yang fungsinya itu ganti warna, yang mana isi ganti warna adalah aman gitu. Jadi kalau kita save dan kita reload, pas diklik mestinya di sini akan muncul tulisan aman ya. Berarti kalau kita save dan kita reload, pas diklik mestinya di sini akan muncul tulisan A 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi kalau di sininya kita ganti jadi alert, ditambahin di bawah alert aman. Kita refresh lagi, aman muncul di sini. Oke. Sekarang kita combine. Kan? Oke, kita langsung lanjut lagi ke bagian event yang berikutnya. Ada yang namanya on mouse over. On mouse over itu supaya ketika mouse kita masuk, kita bisa melakukan sesuatu, men-trigger sesuatu. Taruhlah di sini on mouse over kayak begini, sama dengan apa yang akan kita lakukan? Taruhlah alert dulu di sini, hehehe gitu ya, untuk ngecek dulu sebelum masuk ke JavaScript. On mouse over alert hehehe. Ketika kita refresh, terus mouse-nya kita geser ke bagian button ini, tuh kan, kepencet, muncul hehehe. Kalau mouse tuh masuk lagi, gue mau jelasin dulu Pak. Kalau masukin ke sini, hiya, tuh, lagi ya, hiya. Artinya apa? Artinya kita bisa melakukan sesuatu lewat trigger tersebut. Ketika mouse kita masuk, kita mau ngapain? Nah, rencananya gue pengen ketika mouse ini masuk bukan alert, tapi ubah ini tuh ya. Tapi ubah bagian klik saya, tulisan klik saya satu dengan lain-lain. Oke, kita coba masuk ke bagian main.js. Kita bikin sebuah function lagi, function ubah teks. Nah, terus kita bikin kayak gini, console.log ubah teksnya. Oke, kalau udah bikin function di main.js, kita bisa arahkan bagian mana yang mau diarahkan ke function tersebut. Kalau udah bikin
function di main.js, kita bisa arahkan bagian mana yang mau diarahkan ke function tersebut. Bagian mouse over, karena yang on click udah keganti warna, yang on mouse over gue mau arahkan ke bagian ubah teks. Jadi ini kita hapus, ubah teks, save. Kalau kita refresh teks, save. Kalau kita refresh, nah pas mouse kita geser harusnya di sini konsol ada muncul ya, karena di codingan main.js tadi itu ada ubah teksnya. Coba tuh ubah teksnya 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Nah kurang lebih kayak gitu ya. Jadi kita bisa mengubah teksnya ketika mouse-nya datang. Nah untuk mengubah teksnya bagaimana? Gabungin lagi materi yang tadi di awal bro. Ini gua hapus, btn1 dot text content 4. Nah kurang lebih kayak teksnya bagaimana? Jadi kita bisa mengubah teksnya ketika mouse-nya datang. Nah untuk mengubah teksnya bagaimana? Gabungin lagi materi yang tadi di awal bro. Ini gua hapus, btn1 dot text content, bisa ya, text content sama dengan apa misalnya, hihihi misalnya gitu ya, hihihi, hahaha. Bolehlah, save. Terus pas kita reload, seret, kosong ya. Perhatikan tulisan klik saya satu ini. Kalau gua mouse ke sini, hahaha, hihihi. Berhasil? Sama nggak? Reload lagi ya. Mouse-nya geser ke dalam. Bah. Ada satu lagi yang namanya on mouse out. Jadi ketika mouse kita keluar, kita balikin lagi ke seperti semula. Caranya di sebelah sini kita tambahin lagi on mouse out. Mouse out. Nah sama dengan alert dulu seperti biasa, out misalnya kayak gitu ya. Nah kalau di save kurang lebih kayak beginilah hasilnya ya. Jangan lupa kita cek pakai alert dulu, terus kita reload. Kalau mouse kita masuk, klik saya akan berubah jadi hahaha hihihi. Kalau mouse kita keluar dari tombol ini, hey, out. Rencana gua adalah pas keluar balikin lagi teksnya jadi teks yang original, yang mana sebelumnya adalah klik saya satu. Nah kalau kita bikin satu function namanya itu function ori text misalnya gitu ya, alias mengembalikan lagi teks. btn1 dot text content sama dengan klik saya satu tadi kan gitu ya. Jadi kita bisa arahin ke sini ketika mouse-nya keluar. Mana tadi? Nah ini alertnya kita hapus, arahin ke keluar. Mana tadi? Nah ini. btn1.text content sama dengan klik saya satu. Jadinya untuk ori text itu kita tinggal nggak usah kayak gini. Default text kontennya adalah klik saya satu. Nah nanti pas ubah teks dia akan berubah jadi text content hihihi hahaha. Ini akan berubah jadi hahaha hihihi. Di HTML-nya kita nggak usah pakai yang namanya klik saya satu ini. Ini kita hapus. Jadi button kosong kayak begini, karena untuk isi kontennya itu sudah di dalam JavaScript-nya. Kita nggak usah pakai hahaha. Ini akan berubah jadi hahaha hihihi. Di HTML-nya kita nggak usah pakai yang namanya klik saya satu ini. Ini kita hapus. Jadi button kosong kayak begini, karena untuk isi kontennya sudah di dalam JavaScript yang mana klik saya satu. Jadi kalau kita refresh masih sama aja kayak yang tadi. Nah klik saya satu, pas kita geser hihi balik lagi, gagal karena kita salah panggil. Harusnya ini jadi sebuah variabel gagal karena kita klik saya satu, pas kita geser hihi balik lagi, gagal karena kita salah panggil. Harusnya ini jadi sebuah variabel
cons default text sama dengan ini, masukin nih sini. Ini default text. Nah, ngerti nggak? Kayak yang materi awal tadi kemarin. Oh tadi sih kemarin tuh variabel, terus variabelnya adalah klik C1 global variabel ya ini ya. Terus btn1 text content isinya adalah default text yang mana berarti sama dengan klik C1. Jadinya pas di bawah lebih enak gitu manggilnya, btn1 titik set klik. Nah gitu ya. Gua kasih clue satu kali lagi sebelum kita masuk ke tugas ya. Contoh, misalkan pas diklik, selain ubah warnanya, gue pengen juga munculin sesuatu. Jadi kita pergi ke bagian function yang pas diklik mana, ganti warna ini ya. Pas diklik ganti warna, gue akan tambahkan juga sesuatu. Kita akan create elemen di dalam ganti warna sini. Atau untuk lebih relevan lagi, kita ganti, jangan ganti warna. Untuk function yang dikliknya, on click jangan ganti warna, tapi klik button. Gini boleh ya, klik button. Terus kita ganti di sini yang tadinya ganti warna jadi klik button. Ketika diklik button akan merubah background warna. Terus ketika diklik button kita akan ngapain lagi? Ini sebagai clue tugas, diingat-ingat ya. Gua akan create sebuah elemen di sini. Cons, taruhlah di sini new text sama dengan document.create element p. Lalu new text akan gue isi dengan text content halo Bu, apa kabar, misalkan gitu. Lalu gua akan append ini ke body.append new text. Bodinya kagak ada. Bentar, kita panggil lagi bodinya, tadi udah dihapus, lupa. Cons body sama dengan document.get.body. Jadi kalau gua refresh, ini kan kayak gini. Kalau diklik selain dia merubah warnanya menjadi biru, dia juga akan memunculkan sebuah elemen baru. Halo Bung. Klik selain, kalau gua refresh .body, jadi kalau gua refresh, ini kan kayak gini. Kalau diklik selain dia merubah warna menjadi biru, dia juga akan memunculkan sebuah elemen baru. Halo Bung, apa kabar? Nah, aman ya, kita masuk ke tugas ya. Tugas kecilnya adalah munculkan sebuah elemen HTML baru dengan cara apapun terserah kalian, tergantung logik kalian masing-masing. Implementasikan lewat codingan yang kayak macam beginian. Semuanya clue-nya sudah gua kasih.